Gua denger Denger apa? lu itu bekas bener-bener gembel enggak? Tapi mukanya masih muka jamet tuh. Waduh, Ngerti gak sih? tersungging gua anjing. Oke, akhirnya kita mempunyai sebuah acara baru. Judulnya tuh Revival / Hair Nerds, Esports and Tukang Cukur Invasion. jadi beda banget ya kalau lu ngomong tuh sosok bule gimana gitu kan. Nggak, jadi aslinya bukan orang bule tapi Gue kuliah di luar tapi man. lu kuliah dulu Kuliah serius di luar tapi? gue, serius gue. Kuliah di mana? Di Prancis gue. Oh, di Prancis. Berapa lama? Setahun doang. Jurusan Bisnis internasional. bisnis internasional. Oke, anyway, sebelum kita ngomongin lanjut, nama gue Iman, gue sebagai perwakilan dari Hairnet Studio. Dan gue Irli Wijanarko dari Revival TV. Dan kita hari ini punya guest. Halo, nama gue Ranger Mas. Nah, Ranger Mas ini sebetulnya tuh udah sering banget kita lihat di mana. Dia aktif shotcaster gitu lah. Kalau lo main Mobile Legends, lo main PUBG, yes. Sering liat muka dia pasti. Eksis jadi dia. Eksis. Nah, Di tapi kalangan gue tuh pengen bocil-bocil. banget sebetulnya ngorek apa ya? Apa tuh? Ngorek lu sih. Maksudnya ngorek Boleh. dalam artian bukan ngorek fingering gitu. Woi, laki bro. Oh iya. Hey. Nah, maksud gue tuh pengen menarik cerita jadi caster. Jadi banyak banget sebetulnya sekarang tuh kenapa sih harus studio kerja sama Revival? Karena gini loh, gue tuh ngelihat banyak apa ya, gamers tuh rambutnya itu udah kayak gulali, tapi mukanya masih muka jamet tuh. Waduh, Ngerti gak sih? tersungging gua anjing. Enggak, lu hari ini udah ganteng ya kan? Wis. Tadi kan di episode sebelumnya kita udah buat rambut tuh kayak siapa tuh? Carlo. Kayak Carlo. Oke, Carlo. Jadi tadi kita bikin remake video rambutnya Ranger Emas jadi kayak Carlo. Nah, menurut tuh gimana tuh? Korelasi antara hubungan rambut sama game sebetulnya ada nggak sih? Dari Ada. Revival ya menurut saya. Karena media Revival TV itu termasuk yang paling besar di Indonesia kan? Wush. Amin. Amin. Nah, kalau menurut gue ya, e-sports itu kan sebenarnya industrinya baru kembang sekitar 4-5 tahun lah man di Indonesia ya, yang mulai meledaknya. So, orang-orangnya juga karena masih muda-muda semua, dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang kalau zaman SMA tuh bukan yang anak gaulnya lah. Ibaratnya anak gaul kan yang suka main basket, suka main ngeband tuh. Nah, mereka suka main game. Dulu waktu SMA mereka kadang-kadang kebanyakan suka yang lo nerd nih main game mulu. Oke. Sekarang mereka dapat spotlightnya. Lampunya Mereka karena dapat spotlightnya. betul, jadinya mereka pengen nunjukin bahwa gue tuh bisa ngelakuin sesuatu yang beda. Oke, karena tadi gue bilang kembali lagi secara openingnya tuh kita udah tahu ya tujuannya antara kenapa sih bisa terjadi antara Hera sama Revival nih. Nah, makanya kita langsung ngedatengin gestar si Ranger Emas ini. Nah, gue Denger apa? lu itu bekas bener-bener gembel nggak? Nah, Orang miskin? Masih. Bukan gembel, masih miskin. enggak, gue gak bakal bilang miskin, gak maksud gue. Tanggung banget gitu loh. Nggak, jadi maksudnya kan kayak gue nih, Ya. punya Hair Studio tapi dibalik semua itu, kata tukang cukur itu dulu waktu zamannya anak-anak SD, ditanya sama gurunya kan, kamu gede cita-cita mau jadi apa nak? Gitu kan. Ada nggak sih cita-cita anak kecil yang mau jadi tukang cukur kan? Nggak ada. Nggak ada gitu. Yes. Karena maksudnya secara apa ya namanya? Secara psikologi gue orang Indonesia tuh ngelihat pekerjaan yang ada kata tukangnya itu negatif. Iya, gitu. konotasinya negatif. Nah, tapi lu bekas tukang sate masalahnya. Yoi bro, dan gue bangga. Lu bangga jadi. Gue tukang bangga, gue selalu cerita itu. sate. Ke siapa lu cerita? Kalau orang nanya. Kalau orang nanya. Orang tapi nanya. maksudnya pernah nggak lu reveal? Kan lu kan punya Yes. vlog, Iya. punya YouTube juga kan? Baru. Kemudian lu juga punya Instagram juga. Iya. Maksudnya followersnya juga nggak sedikit lah gitu. Pernah nggak sih maksud gue si followers itu lu pernah reveal bahwasannya lu bekas tukang sate? Oh, kalau di Instagram pernah. Gue Pernah? nge-reveal, Ah. nggak hanya di Instagram, tapi gue pernah juga diundang ngobrol di stasiun TV. Gue reveal, gue dulu orang sate, gue dulu tukang sate sebelum jadi shortcaster. Gue kasih tahu di situ. Tapi maksud gue secara pendidikan ya. Iya. Jadi kayak misalkan dulu gue mau nikah. Iya, Lu nikah belum nih anyway? Belum, alhamdulillah. Lu belum juga. Umur lu berapa sekarang? Belum 27. Lu berapa? gue 24. Lu 24. Ah. Gue 30, gue udah nikah. Nah, dulu pada saat gue mau nikah tuh. Si mertua gue enggak si mertua gue sih maksudnya rata-rata orang Indonesia mau nikah itu si cowoknya gitu cowok nih. Iya, ditanya. Harus bener-bener punya pekerjaan yang Pasti. layak Heeh. gitu loh. Nah, pekerjaan yang layak di Indonesia itu biasa didapetin dari ijazah-ijazahan gitu loh. Iya, Paham gak sih? Betul. Nah, sekarang lu tukang sate. Iya. Mantan tukang sate. Enggak, gue jahat gak sih ngomong tukang sate? Enggak, sekarang gue udah mantan tukang sate karena gue harus move on. Sekarang gue jadi tukang ayam goreng. Oh, lu tukang ayam goreng? Iya, gue harus move on. Oke, sebelum berangkat ke tukang ayam goreng gitu kan ya. Nah, tadi lu lulusan apa sih? Gue lulusan SMA, gue sekarang lagi nempuh pendidikan S1. Jadi lu ngambil S1 lagi sekarang? Ambil S1 Di mana? di Mercu Juana. Mercu Juana, bukan Buana ya? Itu beda emang?
Sama. Beda? Oh sama. Nah, Mercu Buana itu lo ngambil jurusan? Manajemen. Kenapa nggak ambil jurusan komunikasi? Karena maksud gue sekarang sifatnya caster. Nah, mana gue tahu gue pengen jadi caster man. Pas gue masuk ke Mercu itu gue daftar sebagai manajemen karena gue masih jadi tukang sate. Oh, waktu itu masih jadi tukang sate? Masih niatnya untuk mengembangkan kayak gue pengen jadi punya bisnis suatu saat nanti. Nah, maksudnya tukang satenya tuh lu maksudnya udah elegan yang kayak lu punya restoran. Kagak lah, pinggir jalan gue di gerobak. Siapa yang modalin? Yang modalin. Waktu itu duit minjem, terus gue patungan bertiga. Nggak, maksud gue kenapa lu bisa jadi milik tukang sate gitu? Maksud gue kayak background bokap lu atau background Nggak nyokap ada, lu? nggak ada. Lah terus kenapa? Karena Maksudnya Taichan apa waktu itu gitu? lagi ngehits di situ. Oh, lagi ngehit di situ. Iya. Taichan. Sate Maksudnya Taichan. yang di Senayan gitu. Nah, kan Senayan ngehits. Nah, gue buat di tempat lain. Dan buat yang tahu, Taichan Om Dagas itu Taichan gua, Taichan terenak di dunia tuh kalau lo udah pernah nyoba. Namanya apa? Taichan Om Dagas. Om Dagas tuh apa namanya? Oji Mahda Bregas, 3 orang Oh, namanya. 3 orang. Yes. Tapi di satu gerobak. Satu gerobak. Tapi nggak keliling kan? Lu Nggak, stay. Lu stay di tempat. Stay gitu? di tempat. Stay di tempat. Yes. Jadi modal itu bertiga. Ya modal bertiga. Modal bertiga. Sekarang udah nih hilang semuanya. Sekarang udah enggak. Kenapa dibangkrutin? Bukan dibangkrutin, jadi semenjak gue jadi caster kan semuanya tuh hampir 80% gue yang operasional. Nah ketika gue tinggal tuh udah mulai nggak stabil gitu. Gue lebih fokus ke caster karena jujur aja cukup menjanjikan di caster di saat itu. Oke, Irli. Ai. Revival TV kemudian Oji, bagaimana bisa sampai di Revival TV? Itu aneh banget ceritanya sebenarnya Ji ya. Jadi suatu hari Oji punya teman. Nama temannya itu dan temannya itu kerja di Revival TV. Dulu kantor gue di Green Lake City. Terus si teman gue ini lagi pesan satenya dia. Oke. Nah, dia tuh nganterin ke kantor. Nih, Maksudnya bukan by Gojek atau apa? dulu Enggak. nggak ada Gojek ya? Dulu ada, tapi ada. nggak maksudnya gue nganterin sendiri, Oke, sekalian gue mau main gitu. Iya, dia nganterin. Pas lagi main itu kebetulan banget gue tuh lagi nge-handle event namanya MPLAG ya. MPL Season 1 qualifier. Jadi itu kayak MPL tuh apa sih? Mobile Legends Professional League. Oke. Nah, itu adalah itu intinya tuh event paling gede waktu itulah. Ah. Tapi karena gamenya masih baru, belum ada shotcasternya. Nah, shotcaster gue yang gue punya cuma ada 2 orang ya. Cuma ada 3 orang. KB. Yang 2 udah over exhausted, yang 1 lagi dan dia sendirian, dia nggak punya tandeman lah ibaratnya. Oke. Nah, lagi kayak gitu tiba-tiba Oji datang. Gue tanya, "Ji, lo main Mobile Legends nggak?" Enggak, tadi bertiga, yang ditanya tuh bertiga. Tadi gue datang bertiga. Nah, 2 teman gue ini yang ganteng-ganteng opsi pertama lah ditanya. Si Bragas ya? Saya beragam sama Arnold, cuma nggak ada yang mau. Gue anaknya bonek, mau nggak? Mau. Mau. Nah, Dibayar nggak? Maksudnya Nggak. kenapa alasannya lu langsung meng-hire orang pada saat itu tanpa memikirkan dalam artian apakah Jangkanya. dia bisa berbicara di depan Kamera. kamera? Itu juga memang qualifier, memang bukan yang main eventnya. benar. Jadi emang itu di situ kita kekurangan banget orang. Jadi lu bodo amat gitu. Jadi Bodo amat, yang karena- penting lu good looking gitu. Dia Gue kagak good nggak looking good juga. looking gila. Nah pada saat itu, nah maksudnya sekarang mah Nggak, e-sporter pada lah. saat itu gamenya masih baru banget. Yang ngerti gamenya tuh nggak ada di kantor. Dia ngerti. Dia ngerti. Gue main, gue Oh, main. lu main. Jadi Dia maksudnya main. berarti waktu itu qualify untuk sebagai caster hanya sebatas orang yang mengerti Yes. gameplaynya. Betul. Iya. Karena dulu masih beta banget, man. Masih kecil Masih banget. minim. Minim banget dan dulu kayak ya udah cuma kayak ditawarin mau nggak, maksudnya buat karena caster itu butuh 2 pairing. Nah itu Sense sampai turun, itu gue pertama kali nge sama Sense sama bos gue gitu. sendiri. Sama bos lu sendiri. Bos gue sampai turun saking kita nggak punya casternya kan. Udah lo ngomongin gaji belum maksud gue? Enggak, yang buat itu lu cuma- tertarik pada saat itu. Nggak ada sama sekali. Jadi lu bener-bener iseng aja. Kayak mau nggak, kalau mau coba aja, tapi nggak ada. Gue bilang ya udah gue nggak masalah, tapi gue nggak bisa gue nggak pernah jadi caster. Oke. Tapi main game nggak main, ya udah coba. Oke. Nah, honor pertama berapa? Honor pertama di situ, Ah. itu nggak ada honor, Nggak ada honor. nggak ada honor. Kenapa lu nggak minta? Maksud Gua gue di situ lu juga ngebuang-buang waktu lu banyak. Apakah jangan-jangan semua bisnis termasuk kayak Revival itu di awal tidak membayar orang gitu? Kagak. Kalau sekarang udah beda, man. Kalau sekarang qualifiernya ada syarat-syaratnya. Kalau si caster tuh ada syaratnya banyak, harus bisa ini, harus Speknya bisa itu. banyak lah. Speknya banyak. Itu Man. tahun berapa? Tahun 2017 akhir. Revival itu baru terbentuk. Baru. Gua masih bersembilan di kantor waktu itu ya. Iya. Masih bersembilan kita di kantor. Masih bersembilan. Kantornya masih rumah. Di Masih rumah. kantor. Nah, akhirnya lu dari situ meninggalkan pekerjaan sate. Lu Belum sampai situ sih. Belum. Gua Belum. diundang lagi. Iya, jadi abis itu ternyata kayak ini Oji ternyata dari fans-fansnya pada request Oji lagi nih. Dan Enggak, bukan. Jadi gini. Jadi dulu ada satu orang. Nah ini gue jadi bingung nih, lu berdua ngomong yang satu di sini, yang satu Jadi, bilang enggak. posisinya- Enggak, jadi kayak kesannya tuh kalian tuh pembohong semua bagaimana sih? Jadi gini, waktu itu posisinya Irli belum standby di kantor. Oke, terus? Karena Irli kantornya di tempat yang satu lagi. Oke. Jadi waktu itu ada, ini gue harus bilang terima kasih buat IRS Tio. Dia adalah orang yang salah satu yang mengangkat gua. Gak ada yang percaya lah gue jadi caster Event Sense. Kayak apa sih orang biasa aja gitu. Gak bagus nge-cast, tapi dia orang
Gue percaya dia bisa jadi caster, Sense. Coba kita undang lagi, dicobalah baru diundang. Event pertama gue itu dari sensor, ya dunia games itu. Dan itu gue digaji 50.000 atau berapa gitu, apa 100.000 Per gitu. sekali caster. Per sekali datang. Berapa jam itu? Sampai sore lah. Jadi dari paginya nggak ada 6 jam ya? Lebih. Lebih. Heeh. Lah berarti nggak ada yang mau jadi caster kalau cuma dibayar gocap atau Iya. Pada waktu itu nggak ada yang mau, man. Karena Iya. waktu itu dulu paling mahal tuh bayaran cuma 300.000. Dan gue dulu mikirnya yang penting gue bisa makan hari itu. Lah berarti bisnis sate lu bisa bilang gagal dong. Bukan gagal kan, hari itu udah mulai gue tutup pelan-pelan. Kenapa alasannya tutup? Ya karena nggak ada yang megang, dan juga karyawan juga ternyata nggak bagus juga di situ karyawan gue di saat itu. Di saat itu. Di saat itu. Lu punya karyawan, berarti lu nggak mulai start dari Dari nol gue. Basement. Gue yang ngangkat gerobaknya, gue yang bakar awalnya orangnya. kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya besar. Ketemu nggak Habis besar banget belum. Happeningnya Taichan tapi mulai menurun pada saat itu. Iya, lumayan Iya, lah. Sampai akhirnya karyawannya mulai hilang. Yes. Oke, nama lu mulai tersohor di para gamers itu tahun berapa dia? 2018 awal, MPL final. Enggak. Iya nggak sih? Enggak. Gua mulai naik nama gua di 2018 akhir MPL season 2. 2018 saya MPL Season 2. Berarti itu kedua kalinya MPL itu diadain. Yes, Tapi kualifikasi lagi. Enggak. Enggak. Itu udah event besarnya. Udah event gedenya. Udah. Siapa yang nge-propose lu lah? Gue sih nggak tahu ya. Itu kan orang manajemen. Tapi semua dari Revival. Dari revival lagi. Karena kita nge-handle itu season 1, season 2. Season 1 tuh masih beta banget lah. Oke, gajinya dia pada saat itu dia udah digaji Season- sebagai pegawai. Belum. Hah? Masih Freelance. freelance jatuhnya. Jadi gua bayar OG per satu kali dia nge-cash. Oh, per project. Per project. Nah, bayarnya berapa dari Revival? Itu gua kalau nggak salah cukup kecil ya. Cukup kecil ya, berapa? 800 apa? Per event, Per satu hari. per satu hari. Ya berarti kan udah maksudnya udah naiknya Drastis signifikan lah. dong dari Iya. maksudnya dari cepek segala macam ya Dari kan. gocap. Oke, nah habis itu kemudian kita berlanjut ke event-event besar lainnya. Oke. Sebelum ke event besar lainnya, gue denger lu pernah ikut Take Me Out. Lu maksudnya se-gay itu apa gimana? Sorry. Enggak, itu malah setelah event-event besar, Iya, man. setelah famous baru kemarin, man. Oh ini baru banget? Baru-baru banget. Anjing sampah 4 bulan yang 4 bulan yang lalu, coy. Jadi benar-benar sebelum corona. Yes, betul. 4 bulan lalu lah. Kenapa lu? Enggak, kenapa lu mau ikut? Apa lu kayak orang Indonesia lain yang namanya gila popularitas? Enggak, gue pengen nyoba. Enggak, maksud gue gini loh, dia udah punya pekerjaan tetap di Revival. Iya kan? Kagak, man. Soalnya dia jomblo lama banget. Jadi gue pengen Tai mentokin. enggak lah, maksud gue acara kayak gitu udah pasti settingan lah. Ih, bener kagak. Ya, gua Maksudnya mentokin gimmick dia gua itu lah. dari gimmicknya dia dari 2 tahun lalu. Gue Memang- jomblo, memang gue gua jomblo, gitu. Jadi gue mentokin gini dar pas gitu, pas video gue up pecah dar langsung. Enggak, tapi literally lu 2 tahun itu jomblo. 4 atau 6 sekarang kayak. 6 tahun. Tapi jalan. Gimana? Gimana? Needs ya, namanya needs ya kalau nggak salah ya. Enggak, maksudnya kenapa sih? Mau doang tapi enggak mau Nggak Enggak bisa gitu, move on. bukan nggak bisa move. bisa move on. Terus ya maksudnya. Bos Ya ini bisa di sini doang nih soalnya bisa ngomong kayak gini Ji. Di podcast lain tuh mesti sopan-sopan gua. Bukan. Enggak, maksud gue kalau di podcast lain kan biasanya udah ada yang lu tahu gak sih kemarin kasusnya si siapa? Ya YouTuber ternama lah ya kan. Dia kan juga akhirnya kan keluar dari mana? Dari YouTube juga gitu ya. Maksudnya karena dalam artian sistem di Indonesia itu bisa dibilang ya agak-agak sampah lah. Kita Yeah. mau naik nama kita caranya gampang banget gitu loh. Kalau cewek pamer toket, ya kan? Selesai, nah kan. Nah, kalau seandainya cowok ya biasanya ya bikin sensasi, Dibully. atau pamer kekayaan atau dibully gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya kan lu juga lumayan punya fans, maksud gue bocil-bocil. Instagram lu gue lihat di sini udah sekitar 40 ribuan. 48 ya. 40 berapa? Buat 8 48 ya. kalau nggak salah ya. Coba gue lihat dulu lah, bentar lah. Oke, 48,7. Tapi rata-rata likes lu tuh masih 1000-an. Lu beli Iya. followers? Oh Maksudnya enggak. kayak gini. Kalau beli followers gue dipecat, man. Dipecat gua. Lah terus maksud gue mayoritas siapa yang nge-follow lu? Bocil-bocil yang gimana ya? Mereka suka ngeliat gue nge-cash, mereka follow, tapi mereka belum tentu aktif kayak buat nge-like gue. Oh gitu. Ya. Tapi kalau seandainya DM misalkan Mas Oji kayak gini ada. banyak, alhamdulillah. Lu balas-balasin nggak? Balas-balasin. Pasti lu balasin satu persatu. Kalau gue sempat gue balas-balasin satu persatu, beneran. Maksudnya kata sempet tuh gimana? Apa jadi cuman kamuflase ambigu? Oh enggak, gue kan kerja kayak Enggak, gini. gue cuma takut lu tuh dari yang mulai tukang sate lama-lama lu jadi sombong. Maksudnya Oh, nggak ada. Enggak, gue ngeliat muka lu sekarang udah tengil gitu. Oh iya, apalagi ntar lu, ini gue dong. Buset. Oh iya, tadi di episode sebelumnya kan itu ya. Oh iya. Kurang tengil apa gini gua, gila. Jalur ket gua. Oke, jadi abis itu kemudian dari Instagram tadi, lu nama lu juga udah mulai besar ikut Take Me Out Yes. Indonesia. Betul. Nah tadi
ada nggak hubungannya sama gue bilang lu pengen pansos habis lu membuat sebuah sensasi dari caster kemudian ikut Take Me Out gitu? Gua rasa ya, gua udah punya gua punya program di TV juga. Kayaknya Oh, lu udah masuk TV juga punya udah program? punya program gua setiap Continuity. Sabtu. Continuity. Apa nama programnya? Top Gamer Top Gamer. di GTV. Itu adanya di GTV setiap pagi GTV Sabtu. itu pembayarannya kontrak atau per event kayak tadi? Kontrak. juga? Kontrak. Berapa tapi dibayar per episode. Bayar per episode. Iya, Tapi jadi kontraknya untuk per- berapa? Iya, gua kemarin 60 episode udah. nambah lagi 19 kemarin. Nambah Jadi lagi. berapa total? 79 lah. 79. Itu berapa secara nominal uang? Waduh, nominal uang berapa ya? Buka aja udah, daripada gue yang buka nih. Ya lu buka deh. Berapa ya? Gua Nah, lupa. serius. Gua nanya. Serius, pokoknya Maksud gue tuh gini loh, gue tuh pengen tuh kita tuh transparan di sini. Jangan sampai kita membuat sebuah podcast Tapi nggak pembicaraan, tapi yang notabene itu yang kayak sekarang gitu terlalu banyak settingan. Gue tuh pengen tuh anak-anak muda si bocil-bocil followersnya dia nih bener-bener punya mimpi gitu loh. jadi gini, kalau mereka tuh karena ngambil banyak nego Pasti gitu. di gitu. per satu episode sekitar 2 juta lah. 2 juta. 2 juta kali something. 79. Iya. Nah, tapi pembayaran setiap satu kali Enggak. episode. Ya, pembayaran bayar ke kitanya. Iya, bener lah. Enggak per 3 bulan lah. Lama kalau TV muternya, man. Per 3 bulan. Iya, per 3 bulan seingat gua. Oke, dari per 3 bulan itu dapetin penghasilan segitu. Iya. Lu masih belum menjawab pertanyaan gue, kenapa lu pengen ikut Take Me Out? Karena gua bener-bener pengen nyobain sensasi baru sama kayak lumayan cuan. Apa sih sensasi itu sensasi Kalau kayak gua apa gimana sih? Nih? kalau gua rasa yang gue lihat di mentokin Instagram gimmick ya, gara-gara gimmicknya dia kan jomblo. Ah. Itu one day dia di tag sama Take Me Outnya ngebalas komennya juga. Iya. Hubungin dia lewat Instagram. Enggak, balas komen gua. Fansnya dia, Iya. fansnya dia nge-tag, Oji masuk Take Me Out aja lah biar dapat jomblo, biar dapat Fansnya cowok, maksud gue bocil apa cewek? Bocil, Iya. iya. Pada ngata-ngatain Take Me Outnya, abis itu Ngebalas lu. nggak ngechat gua tapi balas Balas cuma komennya. karena gua ada program di TV gua minta tolong langsung coba Oke. dong ada nggak gimana caranya dikasih tuh nih caranya kayak gini nih daftar di sini terus casting dulu gua castingnya deket sini Lu casting? iya casting di situ lolos Oke. Abis itu kemudian lu ikut sih Take Me Out Take Me Out tadi. Gue nggak bakal mau ngomentarin acara settingan apa enggak ya. Iya. Cuman yang lu dapet dari situ apa Ji? gua di situ dapet duit Oh, jadi emang sasarannya emang duit kan? duit sama kalau cewek ada bonus ada tapi ada satu yang cantik nggak bisa disikat lagi Ada kan? Nah, jadi maksud gue shit ya nggak, kita ngomongin itu maksudnya kehidupan nyata juga ya kan. Jadi ya kerjaannya dia akhirnya kita tahu kan jomblonya cuma kayak Li, lu sebagai bosnya. Bos ya? Jatuhnya. Nggak, maksudnya kalau kita ngomong apa namanya? Ngomong secara struktur organisasi di Iya. Revival. Lu bosnya dia. Hah. Ya. Namanya dia sekarang lebih terkenal daripada nama lu, Ji. Maksud gua lu nggak khawatir gitu. Karena maksud gua di Herald Studio pun juga ada. Mungkin akan kita undang juga ada namanya Jule. Jule itu sekarang secara subscribers 2 kalinya subscribersnya Herald 400.000, kita udah 200.000. Secara Instagram hampir menyamai sama kita, tinggal tunggu waktu gitu loh. Lu maksudnya sebagai bosnya lu nggak takut kalah pamor sama itu? Kagak lah, karena gue sebenarnya emang bukan buat di depan layar kaca kan. Gue kan adalah ya buat berbisnis, buat di e-sportsnya. Kalau gue ngelihat suksesnya atau ngelihat guanya tuh bisa ngasilin sebuah karya itu adalah dengan bikin event yang bisa dirasain sama banyak orang lah. Oke, lo jadi lebih ke arah e-sportsnya lah. corporate minded Industri, ya. ya. Industrinya ya. Oke, Ranger Emas. WhatsApp Iman Nama Ranger Emas tuh dari mana? Ranger Mas itu awalnya sebenarnya sebelum Ranger Mas Iya. gue pengen Funky Alien nama gue Panggil Alien. Iya. Terus dan ditolak sama bos gue secara mentah-mentah langsung suruh ganti hari itu juga. tapi memang harus punya nama khusus soalnya kayak gitu, Li. Kalau yang di depan layar kaca harusnya iya, karena itu jadi lebih gampang diingetin. Trademarknya lah ya. Trademarknya, karena kalau lo main game, Hah. lo main PUBG kan? Gua main PUBG. Nick lo apaan? Sama nama gue. Iman TDJ. Iman Nah, TDJ. Ya berarti yang diingat Iman TDJ. Iman mana TDJ, Iman TDJ? Iya. Gitu. Jadi otomatis tapi kalau seandainya misalkan suatu hari ya dia pengen nge-verified account. Ah, Betul dong? betul. Nah, berarti kan harus ada semua liputan Artikel gua kan. artikel yang ada di Google kan. Nah, Yes. itu udah gua lagi susun tuh. Oh, ada banyak. Maksud gue kayak gitu loh. Maksud gue jadi udah berarti udah Ranger Emas kan. Iya, makanya gua setiap Namanya udah Ranger Biasanya Emas. gitu Fauzianska, tanda Ranger, kutip, Ranger Mas Ramadan. Ramadan. Makanya gua setiap ada artikel gua tekanin tolong Oh, nama jadi itunya. maksudnya jadi lu udah setiap ada artikel pun penekanan ada yang mau nanya, iya gua tekanin di itu situ. ada di situ juga. Yes, betul. Penekanannya. Yes, Nah, betul. sekarang banyak banget nih Li, cita-cita anak-anak muda terutama bocil. Masalahnya ngelawan orang tua, Pak. Kerjaannya cuma main game. Gue sih nggak mau ngebahas terkait masalah pro player sekarang. Iya. Terkait masalah cita-cita menjadi caster, ya. Iya. Katakanlah Iman pengen jadi caster. Kemudian Iman pengen
apa ya, audisi dulu ya biasanya ya, kayak gitu Iya, ya. ada semacam kayak gitunya lah. Ada nggak Revival sekarang buka audisi? Lagi ditutup sekarang, tapi ada beberapa tahun lalu ada. Berapa tahun lalu? Bulan Desember. Ada? Desember akhir ada. Ada ya. Nah, maksud gua menjanjikan nggak sih kalau seandainya sekarang anak muda mampu berbicara, good looking, Yes. habis itu kemudian bisa membawa namanya crowd control lah, Ya. Yes. kayak gitu. Itu benar-benar menjanjikan ya secara finansial. Menjanjikan banget, tapi ya balik lagi ya, kalau dia cuma idealis kayak gue cuma mau jadi caster, gue cuma mau jadi caster game ini, game Oke. A atau B, itu lo bakal kepentok di situ. Nah, kalau lu udah bisa jadi caster, nama lu udah top misalnya di game A, ya lu harus bisa kayak coba lempar ke TV atau nggak lo belajar di YouTube, ngembanginnya lagi. Berapa sih sekarang pendapatan caster? Maksud gua kita kalau- berbicara ya Iya. dari yang newbie dulu. Oke. Newbie itu biasanya kalau sekarang standarnya mereka yang masih belum ada pengalaman segala macam tuh biasanya dibayar sekitar 300 sampai 500 ribu Per event. per event satu hari nih. Itu berapa jam? Itu biasanya sekitar 6 jam aja ya, 6 6-8 sampai jam. 12. Ya, depends. Skalanya kayak gimana. Tapi kalau udah yang di levelan Revival TV itu kan biasanya turnamen resmi semua. Karena turnamen resmi pasti harganya minimal tuh 500 ribu man. Jadi maksudnya turnamen resmi itu gimana sih maksudnya? Official developer. Official developer biasanya. Nggak ngerti. Maksud Gini, gua, lu nggak mau klien official gua, developer. klien gua langsung yang bikin PUBG. Yang bikin Tencent. Mobile- Tencent. Tencent. Yang Oke, buat Tencent. Tencent, Yang buat acara Tencent. Tencent. Oh, jadi kalau Tencent seandainya- punya turnamen. Jadi Revival itu bisa dibilang tuh bahasa gampangnya IO. IO-nya. Iya. IO-nya turnamen-turnamen. Bener. Tapi kadang ada juga beberapa waktu emang kita bikin eventnya emang skalanya kecil, cuma di cafe doang gitu misalnya. Tapi itu ada duitnya kalau seandainya Ada kayak duitnya gitu. juga. Ada duitnya juga. Gede kali. Apanya? Gede nggak duitnya? Duitnya. Kalau di kafe-kafe di kafe-kafe gitu. Enggak, di kafe-kafe itu lebih ke gue bikinin event buat komunitas lah. Untungnya paling misalnya gue bikin modal itu 20 juta. Nah. Untung gue paling cuma 2 juta kali atau bahkan kadang-kadang enggak ada untung, Oh, bahkan tapi kadang-kadang memang, gue tapi memang tujuannya memang untuk tujuannya exposure. yes, exposure. Untuk exposure. Nah, biasanya event gede itu dari Revival itu nge-IO-in tuh berapa banyak sih? Maksudnya dalam artian katakanlah siklus nih. Heeh. 1 tahun kan? 1 tahun. Maksudnya sekarang target utamanya apa? Paling game paling populer kalau gue ya, Iya. PUBG. Tapi gue pernah kemarin dengar-dengar ML itu penghasilan itu yang paling gede justru. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu kira-kira berapa sih targetnya? Si target apanya dulu nih? Itunya. Apa namanya maksud target lu closing jadi IO-nya? Ya sekitar berapa ya? Nggak usah target ya, yang lebih gampang ya. Ada berapa banyak event dalam Yang udah lo setahun? pegang. Setahun tuh biasanya kita dapat nge-handle event yang gede banget, massive skalanya dengan harganya di atas 5 M-an gitu, sekitar 3 atau 4 lah. 3 atau 4 event. 3 atau 4 event. Tapi gede. itu nutup untuk Revival nggak bangkrut ya? Kalau cuma itu doang gua bangkrut. Bangkrut? Tapi kalau cuma itu doang ya, Ah. tapi kan di luar itu kan ada event yang medium sama yang kecil-kecilnya lagi. Oh, jadi Plus, lu nyikat yang di situnya gua nyikat yang lain sebagai juga. operasional. Sama kayak lo ngeband lah. Kalau lo ngeband kan kalau lo Enggak, cuma gua tukang Oh iya, lo tukang cukur. Nah. Kalau misalnya lo tukang cukur, bingung juga gua analogi ini Nah, gimana. kan? Di- Oke, ngeband. Lo ngeband ya? Kalau lo ngeband kan kalau lo cuma ngarepin dari pendapatan lo ketika lagi di festival di Java Rock Inland paling setahun 2-3 kali atau 4 kali lah lo manggung di sana. Oke. Tapi banyak dapat duitnya dari jualan roadshow ke kota-kota kecil-kecil tuh. roadshow ke kota kecil-kecil. Atau kafe-kafe. Atau kafe-kafe. Kafe seminggu 3 kali Yang kafe kayak gitu. gitu. Itu dari pendapatan Revival. Nah, sekarang statusnya tadi lu bilang yang si orang newbie Hah? itu dibayar berapa? 300.000. 500 ya. Kalau yang di atas newbie tuh sekelasnya OG nih, OG sekarang lu apa namanya ngedeskripsiin diri lu tuh udah sekelas apa Ji? Maksud gua apakah masih newbie kah? Enggak, maksud gua di sini nggak usah sosok merendah untuk Iya, newbie iya. ya gitu. Iya, Maksud iya. gua bener-bener pengen tahu aja gitu. Jadi kalau di gua nih mungkin gue gini. Kalau di gua itu gua punya kayak semacam list tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Kayak gitu lah. Jadi nama-namanya kayak ini udah tier 1. Tier 1 kenapa? Tier 1 karena dia udah pernah di event-event yang gede-gedenya banget atau event internasional atau emang fansnya udah banyak dan segala macamnya lah. Tier 1. Tier 1 tuh on average semua harganya di atas 2 juta per satu kali nge-cash. Masih kecil dong, Pak. Berarti. Masih kecil, benar. Nah, maksud gua tukang cukur nih. Nah, Gua seminar. Kayak Gua udah gini, minta Man. di angka 10 juta loh. nggak kayak gini man. Gimana? Problemnya adalah selain OG kan ada juga caster-caster yang di luar Revival TV ya. Heeh. Nah, mereka ini range gapnya jauh. Karena Oh, kenapa? jadi bener-bener kembali bisnis apapun juga terjadi price war ya. Yes. Range jauh gini. Gua bilang ke Oji, Ji naikin aja harga lo 5 juta satu kali nge-cash. Oji-nya mau. Tapi yang sebelah, yang tier 1 Bisa juga. dia turunin gua 2,5 juta. Dia harganya 1,5 juta doang. Dan Banting. klien yang di atasnya bilang, ini Oji nggak 5 juta, yang dia cuma 1,5 juta. Dia aja lah, mirip-mirip kok. Kayak gitu. Jadi in the end of the story tetap price war itu tetap jadi masalah utama ya. Yes. Jadi dalam artian penurunan karya seseorang dan lain-lain akhirnya in the end of the story nggak dihargai karena Nah, munculnya banyak orang-orang baru tapi yang udah banting harga aja yang penting dapat gitu. sekarang lebih Iman, thank you, membicarakan sekarang tuh lebih semuanya. fakta kayak gini man. Sekarang lebih fakta kayak gini.
yang pure bener-bener shortcaster doang, sekarang cuma sedikit. OG aja tuh nggak pure shortcaster. OG tuh sambil nyambi jadi entertainer juga, atau nggak jadi YouTuber apa segala macam. Nah, sekarang problemnya adalah ada yang tadinya dia adalah seorang YouTuber ataupun dia gamers yang udah gede, Punya dia jadi fanbase. dia punya fanbase, dia jadi shortcaster sekarang. I see. Nah. Nah, karena maksud gue masalah price war ini juga jadi kendala di tempat cukur. Oke. Misalkan, sama. ya sekarang gini Ji, lu kebetulan tadi nyukur gratis ya. Oh iya. Iya, gue juga kesian sih ngeliat Iya, muka lu gitu kan. gue anjing gak ada duit mah. Enggak. Jadi maksud gue di tempat cukur ini rata-rata tuh sekarang harga cukurnya kayak 60, 70, 60, 70 cepet gitu kan ya. Ya, gue pun juga berani breakthrough dengan harga di atas 150.000 untuk potongan cowok, yaitu menjadi apa ya? Menjadi acuan dasar bahwasannya gue nggak akan namanya bersaing untuk dari kualitas harga gitu loh. Jadi maksud gue kira cuman hanya di beberapa bisnis termasuk tempat cukur, tapi ternyata price war juga terjadi Yes, untuk di kebutuhan talent. kalian gitu kan ya. Benar. Nah jadi Ji, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait masalah caster ya kan. Lu bilang itu worth it ya. Kira-kira modal-modal dasar apa sih yang maksudnya untuk menjadi seorang caster dari sudut pandang lu, kemudian nanti gua akan Pribadi orangnya atau gimana? Dari yang Nah, dibutuhin? misalkan kayak gini ya. Hairnet Studio mencari tukang cukur. Oh, Ya, abis I itu see. kemudian ada kualifikasinya dan lain-lain yang berarti mas saya bisa nyukur rambut cowok, saya bisa nyukur rambut cewek. Iya. Yang terakhir tukang cukur gue itu bisa ngekondro. Iya. Itu berarti kan jadi nilai value plus kan. Yes. Nah, gimana caranya orang mau jadi caster? Apa yang harus dipersiapkan? Ya pertama dia harus udah bisa bicara depan kamera, udah pasti sekarang udah harus, dan tahu gamenya, in deep kalau perlu, itu nilai plus banget. In deep tuh gimana? Kita ngomong bahasa Inggris ini ntar orang bingung. Dalam lah, dalam gamenya, maksudnya kayak kalau bisa Dadanya lo masa celup setengah apa celup penuh? wah celup setengah palanya doang dong. Nah, kan Ya, geli sih. Nggak, maksudnya gini, lo main game kalau bisa sampai tier yang misalnya nggak usah Conqueror lah kalau PUBG, lo Oke. Ace. Kalau zaman gue dulu Ace 4900 lah, Oke. jam-jam segitu. Nah itu lo makin tahu, karena beda ketika lo cuma elite, cuma lo bronze dengan lo nge-cash ya kan, in-game- analisis in-game lo ya lah. cuma kayak di kelas bronze elite kan. Ya, tahu kenapa mesti rotasi dari sana Iya, sini. kalau lo Ace kan mungkin lo tahu nih cara ngadepin yang aimnya keras gimana, belok kiri ke kanan rotasinya kayak gitu loh. Itu Karena- nambah plus. Karena half of his job itu juga ngeprediksi nih, kira-kira bakal ada event apa yang terjadi in the next 1 minute atau 2 menit nih. Kalau misalnya dia kan terutama di Mobile Legends nih, misalnya. Oh, dia mesti paham. Oh, ini kenapa rotasi ke bawah? Berarti sebentar lagi bakal ada war. war atau Dia kan team mesti fight. mikirin artikulasinya, nanti Cooldown ngebawainnya reduction, kayak iya. gitu. Oke, itu berarti kan poin pertama, berarti orang harus mengerti Gamenya. gamenya ya kan. Terus yang kedua, apakah cara bicara, kemudian penyampaian misalkan kayak gue, oke balik lagi di acara ini gitu. Apakah butuh yang namanya ibaratnya orang emotion control, habis itu kemudian crowd Butuh semua. control dan lain-lain. Butuh semua. Tapi man, sekarang balik lagi tergantung IO-nya itu maunya taste-nya kayak gimana. Karena caster sekarang udah ada taste-nya gitu loh. Oke. Kalau dulu Udah kan ada genrenya berarti. iya, Udah ada genre-genrenya. genrenya, bener. Lo mau kayak kalau gua masuknya kayak yang ke hype, crowd control, ada yang analisis, ada yang memang kayak bisa bahasa Inggris, ada yang pembicaraannya bagus cuma belum nggak deep kayak gitu. Banyak. Oke, dari Revival TV sekarang. Gimana maksud gua lu melihat seorang caster yang untuk caranya masuk ke Revival industri TV. CUI nggak cuma nggak IO, nggak cuma Revival TV aja kan, maksudnya ada Iya. nggak sih pesaingnya Revival? Ada. Nggak usah kita sebutin Oke. sekarang, mungkin nanti gua tanya langsung. Siapa sih ownernya Revival? Sense? Siapa dia itu? Itu tadi di depan yang lagi chat di depan. Nggak, orang kaya Padang? Kagak. Enggak, jual mobil. Dia dulu modal Revival TV jual mobil, pindah ke Jakarta nyewa ruko. Udah. Oh gitu. Literally kayak gitu. Dulu gua gaji pertama gua 2,5 juta. Serius? Serius gua. Lah, lu lulusan 8 bulan. lu lulusan Prancis kok goblok amat mau digaji 2,5 juta? Karena gue dulu yakin, karena kalau di gini, ibaratnya kalau gue misal kerja di BUMN nih, atau misalnya dikerja Tuh, di lu nyindir gua bekas mantan BUMN. Oh, enggak, maksudnya lo kerja di company yang udah well established lah, udah gede Oke, lah. terus? Lo kerja di sana, lo kan masuk nih, lu udah ada rate-nya nih. Udah. Udah ada rate-nya. Dulu gaji gua di awal tuh 4,9. Nah, ODP. langsung oke, lo misal naik nih setahun, lo naik 30%, udah kayak Oh, pasti enggak. gitu kan. Naiknya 3 tahun sekali, Pak. Nah, Itu 3 juga tahun oke. sekali. Nah, gue tahu di sports itu dulu masih belum ada sama sekali, masih kecil banget. Dan gue ngerasa kalau gue bisa making impact di sini, dan ya nanti gue bakal dapat lebih banyak juga gitu loh. Nah, terkait masalah caster yang tadi belum dijawab. Caster, tadi kenapa? Yang masuk ke revival. Masuk Revival TV. Asap lo perih juga nih. Maksudnya how to gitu. Oh, kalau gini, kalau Revival TV kan gue awal nyari caster, yang pertama gue lihat adalah satu tuh udah pasti base skillsnya, cara dia ngomong, artikulasi, cara public speakingnya lah. Oke. Kedua dia mesti punya karakter. Karena sekarang demand ya di market adalah orang-orang caster ini mereka punya karakter sendiri. OG gimmicknya apa? Partnernya OG apa? Yang lain juga apa? Karena mereka juga nge-follow nggak cuma sebagai shortcaster, mereka pengen tahu ceritanya OG di belakang layar seperti apa. Nah,
kadang-kadang itu banyak banget si klien kita yang ngedemand juga, gue maunya OG gitu loh. Gue maunya OG sama siapa? OG sama si ini, OG sama si itu. Karena apa? Karena OG juga bisa nge-represent, oh OG tuh anaknya stylish lah, stylish kah atau gimana kah, atau serius kah atau gimana, kayak gitu loh. Oke, sekarang dari Early. Revival TV, kira-kira maksud gua aim ke depannya tadi kan kita udah dapat kan gajinya ya kan. Gua nggak bakal nanya gaji lu gitu loh, karena maksud gua Revival ini jatuhnya company gitu kan. Kalau dia perseorangan gitu. Aimnya itu terhadap si industri e-sport itu gimana sih? Maksud gua takutnya cuma satu nih. Musiman. Yes. Ada sepeda fiksi, kelar. Batu akik, kelar. Taichan Kelar. Habis itu kemudian masuk ke mana? Ke terakhir folding bike, sepeda lipat. Bromsoy. Jadi kita tinggal tunggu kelar aja kan. Bener. Game gua rasa juga akan kelar kalau seandainya. Sebetulnya game tuh nggak pernah akan kelar. Yes. Dari gua main PS1 segala macam itu jadi kayak consumer needs bocil-bocil ya. Cuman negatifnya ya kayak kita. Lu punya fans ya cuman bocil-bocil aja gitu. Lu mau ngegait cewek udah nggak bisa. Iya, nah kalau gue pribadi ya dari pandangan gue ya seorang shortcaster, industri esports nggak mati, gamenya yang berubah. Gamenya berubah. Dari Revival sebagai EO, apalagi lagi corona gini mampus lu gue bilang. Tinggal tunggu bangkrut tuh lu. Iya. Gini, first, yes, pendapatan terbesar kita dari EO. Tapi at the end of the day, namanya esports itu gue yakin banget ini cuma nggak bakal mati man, makin gede. Gamenya yang berubah, benar kata Oji. Dulu beberapa waktu lalu Dota heboh sama CS, sekarang mau baca sama PUBG. 5 tahun lagi mungkin berubah. Tapi gue selalu percaya bahwa esports itu udah jadi lifestyle, udah jadi kayak gayanya kita. Waktu masih kecil kita setiap minggu nonton kartun kan. Ketika kita udah gede, kita nonton kartun tuh kita bisa menerima hal itu. Ada marketnya nggak kartun? Market kartun sekarang makin gede, masuk Netflix semua segala macam. E-sports itu udah jadi the new entertainment for the next generation lah bahasanya. 20 tahun dari sekarang, orang main game atau orang punya cita-cita jadi pro player itu udah gak diketawain lagi. Fightingnya Revival TV adalah Stop. Tapi pro player gajinya tuh kecil. betul. Nah mungkin kita akan bahas di Episode berikutnya. Selanjutnya. Gila, sangi nih. Jadi banyak banget karena bocil-bocil itu Pengen jadi pro player, betul, setuju. Jawab pertanyaan gue tadi terkait masalah inovasi corona. Lu gue bilang tinggal tunggu bangkrut tuh dipecat sama bos lu, Bos. Iya, kagak lah. Nah, Justru kalau corona ini blessing in disguise buat gua. Kenapa? Karena ketika lagi corona, event Online stop. bro, welcome to online. Dia bikin konten segala macam, justru komunitas gue engagementnya naiknya gila-gilaan. Sorry bro, gak bisa cukur online ya? Oh maaf, sorry Hanats. Oh, tapi sorry kemarin pendapatan gue sih bersih 80 juta. Oh, Maksud gue jangan kalau sana hal-hal kayak gitu, jadi kalau soal masalah duit gak usah dibahas. cabut. Oke teman-teman, jadi untuk episode selanjutnya mungkin kita akan bahas berapa sih sebetulnya gaji pro player, karena maksudnya untuk di episode kali ini kita udah tahu seluk-beluknya Ranger emas si caster yang tadinya tukang sate gembel, Miskin. masih miskin juga. Jangan dikurang-kurangin dong, Man. Tolong. abis itu kemudian gajinya sekarang udah jadi 30 juta. Amin. Dan abis itu kemudian dia juga punya followers banyak, tapi masalahnya adalah masih bocil-bocil semuanya. Jadi gue pengen tuh sebetulnya berharap dengan adanya kayak gini mungkin inovasinya akan melihat orang lebih ngehargain untuk dari segi war price tuh nggak dilakuin, ya nggak sih? Amin, setuju banget gue sama lo. Ya, Makanya gue bilang terima kasih lo udah ngomong. Dan makanya juga harus ngegiring orang bahwasannya main game itu juga sebetulnya bukan suatu hal yang negatif. Betul. Asalkan, maksud gue kalau gue tangkap dari cerita kalian ya, ini bener-bener kalian tahu seluk-beluknya. Setidaknya hari ini kita mempelajari seluk-beluk daripada caster. Yes. Gitu ya. Oke, jadi thank you banget. Sama-sama, thank you. Siapa juga. nama lu tadi? Oji, Ranger Oji. Mas. Gak apa kan masih 40.000 jadi gak ingat. Mungkin kalau udah 1 juta mungkin ingat. Ya biasa orang Indonesia kan. Iya, santai udah biasa gue diinjek-injek satu ya. Oke Oji, thank you banget waktunya. Sama-sama Man, thank you so Yerli, much. jadi kita sampai Thank you, ketemu Man. mungkin di episode-episode lain, atau mungkin nanti kita akan bikin sebuah turnamen. Iya kan? Giveaway-nya iPhone 11 Pro. Gua casternya. Ya, lu casternya. Sip. Terus syaratnya harus follow Oji. Gue yakin follower langsung naik 100.000 nih. Hernats bro, jangan dilawan. Iya. Warna rambut belum. Jadi nanti yang ada juga revivalnya kan. Siap. Oke, jadi abis ini kita akan lanjut untuk kemarin rambutnya Oji jadi warna abu-abu supaya bermirip siapa sih namanya? Siapa? Zain Malik. Bukan anjing. Ngegas lo di anjing. Hah? Carlo. Oh, Carlo. Nah, supaya mirip Carlo karena di episode sebelumnya. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya. Irli, makasih banyak. Silakan Yes. kalian pamit juga. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk datang ke Hernats langsung ya. Ya, jangan lupa diklik like, comment, Dan subscribe. masukan kalian positif dan negatif berguna untuk kita. Dadah. Yes. See you bro.